Coba berbagi cerita Dharma saja di sini. Saya coba mengutip dalam ajaran Buddha Gautama. Di dalam ajaran Buddha Gautama yang sangat menarik adalah tentang 3 corak kehidupan. 3 corak kehidupan atau 3 hal yang mendasari kehidupan manusia, bahkan semua makhluk. 3 hal itu selalu ada, baik kitanya tidak ada, namun 3 corak itu selalu ada. Artinya di masa lalu, di masa sekarang, juga di masa yang akan datang, 3 corak itu ada. Dan 3 corak itu menjadi inti, sebagian inti ajaran Buddha yang sangat penting untuk dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab nibbana ini adalah harus ditempuh atau diselami dengan memahami sekaligus mempraktikkan 3 hal atau 3 corak itu. 3 corak itu menjadi awal dari pemutaran roda Dharma, di mana ketika Pertapa Gautama mencapai pencerahan, 3 corak utama itu adalah awal roda Dharma diputar. 3 corak utama itu di dalam bahasa kitab sucinya Tripitaka, dalam bahasa Pali disebut dengan tilakana. Tilakana ini menjadi sangat dasar sekaligus menjadi dharma yang utama dalam praktikan ajaran Buddha keseluruhannya. Yang pertama adalah tentang dukkha. Meskipun tidak perurutan, kalau perurutan itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Saya akan coba membahas tentang dukkanya dulu yang pertama. Setiap orang tahu bahwa dukkha ini menjadi sebuah yang tidak menyenangkan, tidak disukai, bahkan ada sebagian orang memusuhi dukkha ini. Sesungguhnya dukkha adalah sahabat sejati. Dukkha adalah sebuah keluarga yang sangat bahagia bagi sebagian jiwa yang sudah memahami dan mengerti kehidupan. Dukkha atau beban tidak lagi menjadi sebuah penderitaan, tetapi sebuah pacuan untuk lebih cepat keluar dari samsara. Dukkha bukan lagi menjadi beban, bukan lagi menjadi hambatan ketika seseorang atau batin yang sudah mulai mengerti Dhamma. Dukkha bukan lagi sebagai penderitaan, dukkha adalah sebagai sahabat
keluarga saudara yang terbaik di dalam kehidupan. Bahkan duka mampu mengantarkan samsara. Kenapa begitu? Karena duka seberat apapun dia akan mengalami perubahan. Perubahan di dalam ajaran Buddha disebut anicca, tidak kekal. Dia menjadi tidak permanen, jadi berubah, jadi tidak tetap. Jadi seberat apapun penderitaan jiwa, penderitaan batin, penderitaan semua makhluk, suatu saat, suatu waktu, suatu masa dia akan berubah menjadi suka atau kebahagiaan. Jadi tidak ada alasan untuk terjebak pada duka itu, atau terjebak pada kemalasan, kelambanan, ya, keraguan-raguan, ya, ketidakpercayaan, gelisah, dan lain sebagainya. Duka menjadi sebuah alat pacu, bahkan untuk memicu kita menjadi lebih semangat, atau lebih wirya, lebih sabar hati, lebih penuh sada atau penuh keyakinan kepada ajaran Buddha itu sendiri. Jadi batin-batin yang sudah merasakan dharma atau dhamma, dia akan menyambut gembira, menyambut bahagia ketika duka itu atau sesuatu yang tidak menyenangkan datang menghampirinya. Dia merenungkan bahwa ini adalah milikku, ini adalah punya. Oleh karena ini milikku, ini punyaku, dia juga akan pergi dariku, dia akan meninggalkan aku. Itu semua karena duka adalah anicca. Karena duka adalah berubah, duka adalah tidak kekal, maka dia akan terus tidak ragu, tidak mundur di dalam melaksanakan kebaikan, kebenaran di dalam hidupnya. Ketika seseorang dapat memahami duka dan anicca, maka secara otomatis, ya, secara keberlangsungannya batin menjadi seimbang. Batin menjadi seimbang. Dia mengerti, memahami bahwa duka yang namanya penderitaan tidak kekal atau anicca. Kalau duka saja anicca, duka saja tidak kekal, suka juga anicca, suka juga tidak kekal, suka juga berubah. Kita mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dan sebagainya tidak berlangsung lama, tidak bertahan lama. Dia akan berubah, dia akan hilang, dia akan meninggalkan dan lain sebagainya. Akan berganti menjadi kesedihan, ya, kegalauan, kegelisahan, ya, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya, karena berubah itu. Karena suka duka adalah anicca, tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Semuanya terus berjalan, berkembang, lenyap, datang lagi dan sebagainya. Datang, muncul, berkembang, datang, muncul, berkembang. Selalu begitu. Seperti udara ini. Udara yang kita hirup bukan yang terbaru, bukan yang bukan yang pertama. Hasil daur ulang alam semesta ini begitu cepat, ya, sehingga
kita hirup ini nggak tahu berapa miliar usianya, tidak tahu. Jadi ya begitulah cepat proses perubahan itu, datang pergi silih berganti, tidak pernah ada yang terbaru. Nah, memahami duka sebagai proses dari ketidakkekalan itu, maka batin akan memahami yang terakhir dari tiga corak itu yang disebut tilakana itu. Yang terakhir adalah anatta. Anatta ini sering umumnya diartikan sebagai tanpa aku, tanpa inti, begitu. Namun saya lebih suka menerjemahkan kata anatta ini menjadi tanpa atta. Tanpa atta. Orang bilang tanpa diri, tanpa inti, tanpa aku, boleh. Tapi saya lebih nyaman menggunakan istilah anatta ini, tanpa atta. Tanpa atta kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya merasa kurang cocok, kurang pas. Jadi biarkan itu menjadi sebuah keyakinan saya bahwa anatta tanpa atta, dan saya mengerti dengan pemahaman batin. Jika masing ada atta, di situ masing ada kepentingan, masing ada keinginan dan sebagainya. Tapi ketika tanpa atta, bahwa yang disebut aku, yang disebut diri, yaitu tidak semuanya ada, hanyalah kumpulan agregat, kumpulan data yang semuanya bisa diurai, bisa diterjemahkan, dan bisa menimbulkan kehidupan yang baru. Jadi ya inilah yang menjadi dasar, tetapi juga menjadi kekuatan yang sangat maha besar ketika seseorang dapat mengerti tilakana atau tiga corak dalam hidupnya. Dia akan sudah tidak akan tergoyahkan, batinnya menjadi mantap, dan terus dia akan menjadi dirinya sendiri. Itu bisa saya sampaikan. Mbah Dewata ini sangat sejuk sekali. Jawa Barat memang pusatnya pengetahuan, pusatnya kecerdasan. Semoga bisa dirasakan oleh kita semua dan semua makhluk. Berbahagia. Sabe sata bawantu sukma.